Anda pernah kepikiran gak sih, kalau tumpukan dokumen tua yang kelihatannya cuma menu-menuhin gudang itu ternyata punya kekuatan buat nentuin apa yang kita tahu soal dunia ini? Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal arsip. Sesuatu yang kelihatannya sepele padahal punya kekuatan tersembunyi yang membentuk realitas kita. Coba deh kita jujur-jujuran. Kalau saya sebut kata arsip, apa yang pertama kali muncul di kepala Anda? Coba bayangin dulu sebentar. Kemungkinan besar gambarannya ya kayak gini kan. Ruangan yang agak pengap, tumpukan kertas yang udah menguning dan berdebu. Pokoknya tempat di mana sejarah itu kayaknya lagi tidur pules dan dilupain gitu aja. Ya ini klise yang kita semua tahu lah. Tapi, gimana kalau arsip itu bukan sekedar gudang yang pasif? Gimana kalau arsip itu ternyata adalah sebuah sistem yang aktif? Sebuah kekuatan yang punya kuasa buat nentuin, ini boleh diomongin, yang itu nggak boleh. Baik tentang masa lalu atau bahkan masa kini. Siap-siap ya, karena ide gila inilah yang akan kita kulik bareng-bareng. Oke, buat ngebongkar ide ini, kita harus masuk dulu ke ring adu pemikiran. Di sudut pertama ada pandangan modernisme, terus di sudut lainnya ada postmodernisme. Nah, pertarungan antara dua raksasa inilah yang bakal mengubah total cara kita ngelihat arsip. Pertama, kita lihat dari kubu modernis. Buat mereka, simpel aja. Kebenaran itu cuma ada satu dan sifatnya objektif. Terus arsip itu apa? Anggap aja arsip itu cermin yang super jernih. Tugasnya cuma satu, mantulin fakta dari masa lalu apa adanya. Nggak ada bias, nggak ada agenda apapun. Di dunia yang serba objektif ini, tugas seorang arsiparis itu ya sederhana banget. Jangan ikut campur. Mereka itu ibarat jembatan yang nggak kelihatan, penjaga gerbang yang super netral, yang cuma nyambungin kita sama kebenaran yang tersimpan di dalam dokumen. Udah, itu aja. Terus, tiba-tiba, boom, datanglah gempa bumi intelektual yang namanya postmodernisme. Pemikiran ini ngeruntuhin semua keyakinan tadi dengan satu ide yang sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Nggak ada yang namanya pengetahuan itu netral. Semua pengetahuan, tanpa kecuali, itu pasti terikat sama yang namanya kekuasaan. Kunci buat ngerti ini semua ada di satu kata, diskursus. Ini istilah dari filsuf Michel Foucault. Anggap aja diskursus itu kayak aturan main yang nggak tertulis di masyarakat kita. Aturan ini yang nentuin cara kita ngomong dan mikir tentang apapun. Mulai dari apa itu cantik, sampai apa itu keadilan. Saking kuatnya, kita sering nggak sadar kalau kita lagi ngikutin aturan itu. Nah, disinilah Foucault ngejatohin bomnya. Menurut dia, arsip itu bukan cuma produk dari diskursus. Arsip itu justru sumber dari diskursus itu sendiri. Coba lihat kutipannya. Arsip adalah hukum pertama dari apa yang dapat dikatakan. Maksudnya apa? Artinya, arsip itu nggak cuma nyimpen sejarah, tapi secara aktif menciptakan sejarah dengan cara nentuin cerita mana yang dianggap sah dan cerita mana yang harus dilupakan. Biar gampang, kita pakai analogi foto aja deh. Foto itu kan kelihatannya objektif ya, cuma nangkep momen. Tapi coba pikir lagi. Si fotografer milih bingkainya, milih sudutnya, milih kapan harus neken tombol jepret. Ada banyak banget hal yang terjadi di luar frame yang nggak kita lihat. Nah, arsip itu kerjanya persis kayak gitu. Setiap keputusan buat nyimpen dokumen ini dan buang dokumen itu adalah sebuah tindakan politis yang ngebentuk cerita sejarah kita. Bahkan, filsuf lain, Jacques Derrida, sampai ngasih nama buat fenomena ini, demam arsip. Kata dia, kita sebagai manusia itu punya hasrat yang menggebu-gebu buat mengarsipkan semuanya. Tapi ini bukan sekedar hasrat buat nyimpen kenangan loh. Ini adalah hasrat untuk mengontrol memori. Hasrat buat jadi penentu, apa aja sih yang boleh diingat sama generasi setelah kita. Oke, tadi kita udah ngomongin teori-teori yang berat ya. Sekarang kita coba lihat dampaknya di dunia nyata. Kalau arsip itu ternyata penuh sama kepentingan dan kekuasaan, terus gimana nasib si penjaga arsip? Apa dong jadinya peran seorang arsiparis sekarang? Peran mereka itu berevolusi total. Lihat aja alurnya di sini. Dari yang tadinya cuma penjaga pasif yang tugasnya jagain harta karun, mereka berubah jadi mediator aktif yang ikut ngebentuk ingatan kolektif kita. Sampai akhirnya, sekarang mereka jadi navigator etis yang setiap hari harus berhadapan sama dilema-dilema yang rumit banget. Dan tantangannya itu beneran nyata. Arsiparis zaman sekarang itu harus jago menari di atas tali etika. Di satu sisi, ada tuntutan publik buat transparansi. Semua orang berhak tahu. Tapi di sisi lain, ada privasi individu yang harus dijaga mati-matian. Belum lagi pertanyaan paling gedenya, gimana caranya kita bisa mastiin suara kelompok-kelompok yang selama ini dibungkam akhirnya bisa ikut rekam dan terdengar di dalam arsip? Nah,
Sekarang ayo kita bawa semua obrolan global ini pulang ke rumah, ke Indonesia. Gimana sih gemanya di dunia profesi kearsipan kita? Kalau di Indonesia, secara umum ada dua pemain utama di bidang ini. Pertama, ada arsiparis. Biasanya mereka ini PNS yang tugasnya jadi penjaga arsip-arsip abadi yang punya nilai sejarah tinggi. Kedua, ada pengelola rekor atau record manager. Nah, mereka ini lebih banyak kerja di sektor swasta, ngurusin dokumen-dokumen yang masih panas, yang masih dipakai buat kegiatan operasional sehari-hari. Walaupun fokus kerja mereka kelihatan beda, tapi misinya tuh sama, menjaga integritas informasi. Ujung-ujungnya, jalan mereka ketemu di tujuan yang sama. Makanya sekarang, dorongan buat nyatuin standar profesionalisme antara keduanya itu makin kuat. Biar apa? Biar profesi kearsipan di Indonesia makin siap ngadepin tantangan informasi di masa depan. Jadi, kita sampai di akhir pembahasan kita. Dan saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau arsip itu ternyata bukanlah cermin yang jujur, melainkan sebuah panggung yang sengaja dibangun oleh kekuasaan, maka pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang dapat sorotan di atas panggung itu. Tapi, suara siapa yang nggak pernah dikasih mikrofon? Cerita siapa yang selamanya hilang di belakang panggung? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang sesungguhnya mendefinisikan siapa kita. Terima kasih sudah menyimak,